Oke, selamat malam para support Troopers. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Dan kembali lagi bersama saya Bernardus Wijaya di acara T-Talks atau Trader Talks, di mana kita akan membahas mengenai bagaimana seputar kehidupan trader dan juga bagaimana beliau ini bisa meraup profit yang konsisten, terutama beliau ini merupakan seorang scalper yang mana dia benar-benar harus real time berada di market dan bagaimana perjuangannya hingga mencapai profit yang konsisten. Nah, malam hari ini tidak berlama-lama lagi, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu Mas Bekti, yang merupakan seorang trader yang berasal dari kota kelahiran saya, yaitu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana perjalanan beliau hingga meraup profit yang konsisten hingga saat ini. Dan juga bagaimana strategi-strategi beliau untuk menghadapi market yang volatile, akan tapi tetap meraup profit yang konsisten. Dan gak berlama-lama lagi kita akan panggilkan Bro Bekti yang mana merupakan professional trader sejak tahun 2016 dan telah mendapatkan banyak penghargaan dari sana sini sebagai salah seorang trader yang mendapatkan profit yang luar biasa nih. Nah, tidak berlama-lama lagi kita akan panggilkan Bro Bekti untuk hadir di tempat ini. Oke, kita masih menunggu Bro Bekti. Saya sambil chat beliau untuk masuk ke room Sukor. Dan hari ini pasti teman-teman udah gak sabar ya. Kita biasanya lebih membahas terkait mengenai swing trade, kemudian mengenai bagaimana berinvestasi. Tetapi hari ini para cuan troopers akan mendapatkan ilmu baru mengenai bagaimana melakukan scalping trading. Nah, hari ini bintang tamunya sekali lagi adalah Bekti, Mas Bekti Sutikna yang telah menjadi trader dari tahun 2008 dan 100% full time trader dari tahun 2016, dan kita akan mengupas strategi beliau untuk mencapai profit yang konsisten. Dan kita akan panggilkan beliau, mudah-mudahan udah sampai di roomnya. Oke, beliau belum sampai room nih. Kita akan tunggu beliau dan sambil kita akan bahas mengenai market update. Jadi kita bisa melihat bahwa Dow Jones di perdagangan semalam mengalami penurunan cukup signifikan, yakni lebih dari 2%. Hal ini dikarenakan mengapa? Dikarenakan banyak investor mulai beralih dari sektor equity ke sektor yang lebih aman, yaitu ke bond, yang mana kita melihat bahwa yield bond mengalami penurunan cukup signifikan, bukan karena mengapa, tapi banyak investor yang melakukan aktivitas pembelian. Jika semakin banyak investor yang melakukan pembelian terhadap bond, biasanya akan menghasilkan yield yang menurun. Nah, oleh karena itu ini akan menjadi opportunity untuk buy on weakness buat teman-teman swinger atau swing trader buat besok, terutama saham-saham yang kaitannya mengenai saham-saham spesial kita yang sudah kita sering bahas di grup Cuan Troopers. Jadi buat teman-teman yang belum buka rekening Sukor, bisa buka di eform.sukorsekuritas.com. Yang mana di sini kita akan bahas mengenai terkait nah, ini dia sukorsekuritas.com. Teman-teman bisa join Cuan Troopers dengan masuk di link bio ini. Oke, kita langsung ke Bro Bekti. Mudah-mudahan beliau udah ada. Bro Bekti belum available di sini. Mungkin Desi bisa bantuin panggilin ya. Suara saya terdengar di sana? Oke, Bro Bekti udah join. Kita langsung panggilkan ke Bro Bekti. Ya, halo Bro Bekti, apa kabarnya? Halo Mas Bernard, baik, baik, baik. Ya, Wah, sehat senang selalu Bro Bekti sekali ya. bisa ketemu Mas Bernard. Ya, senang banget nih. Hari ini saya di Sekuritas kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Itu Bro Bekti yang menginspirasi kita semua, terutama kita yang berasal dari daerah. Karena saya sama Bro Bekti berasal dari provinsi yang sama, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta. Dan Bro dari Bantul, saya dari Sleman. Dan di sini udah banyak fans-fans Bro Bekti yang menunggu untuk belajar nih mengenai bagaimana strategi untuk profit konsisten, terutama di kala market sedang volatile seperti ini. Nah, tetapi bro, kita pengen tahu juga mengenai perjalanan bagaimana bro bisa menjadi full time trader nih. Mungkin bisa ceritain nggak bro, gimana sih bro bisa mengenal dunia saham, terutama buat teman-teman yang masih pemula di sini. Silakan. Oke, oke, oke. Gini Mas Bernard, jadi kalau saya sedikit boleh cerita, sebenarnya kalau memang niat awal saya pertama kuliah dulu, itu saya pengen fokus ke saham. Kenapa? Karena
Kalau waktu itu saya berpikir, kalau saya ini, kan saya kan jurusan ekonomi akuntansi nih, tapi kalau saya masuk perbankan pasti kalah duluan deh sama yang lain. Saya nggak pinter-pinter banget gitu kan. Kemudian kalau mau masuk pajak pasti kalah juga sama anak-anak stan. Makanya saya berfokus ke pasar modal. Nah, begitu ke saham, saya trading saham, akhirnya saya ketika lulus kuliah saya memutuskan untuk bekerja di sekuritas. Selain saya juga cari salary, saya juga uh, banyak belajar dari sana. Nah, alhasil yang saya rasakan waktu itu adalah ketika kok saya itu sudah bisa menghasilkan lebih trading saya dari dibanding dengan salary saya waktu masih kerja gitu kan. Alhasil saya memutuskan 2016 menjadi full time trader. Itu perjalanan singkat saya kurang lebih seperti itu, Mas, gitu. Oke, jadi bro menjadi professional trader atau menjadi sales atau broker dulu ya di sekuritas supaya bro mendapatkan istilah knowledge lebih lagi dengan Uh, langsung terjun ke capital market, begitu. Dulu memang saya broker, saya mengelola klien, jadi banyak yang saya handle klien-klien itu untuk bertransaksi, kemudian ngasih rekomendasi, kemudian membantu dia nginput kalau memang dia mungkin pas nggak bisa, Mas minta tolong diinputkan gitu, saya yang bantu input. Jadi waktu itu saya jadi brokernya gitu. Oke, nah jadi mulai full time trading itu di tahun berapa nih bro Bekti? Kalau nggak salah 2016 2016. ya? Ya, benar sekali. 2016. Nah, awal-awal bro masuk market gimana nih bro? Apa yang dipelajari dan hingga mencapai bro ini profit konsisten dengan menjadi scalper trader? Kalau awal pertama kali 2008 sebenarnya saya itu kacau ya Mas ya. Jadi karena waktu itu kan krisis ya, krisis ekonomi subprime mortgage Amerika itu waktu pertama kali saya masuk itu kan kalau keinginan seorang mungkin bahasa saya pemula, saya itu pemula, saya udah diingetin sama teman saya waktu itu hati-hati masa kayak gini, krisis kayak gini, banyak saham yang rontok apalagi waktu itu hebohnya saham-saham bakri ya. Nah, sebagai seorang pemula kan nalurinya saya sudah buka rekening, saya sudah taruh dana di situ pertama kali saya 5 juta. Kok nggak disuruh beli-beli, rasanya kan pengennya cepet-cepet beli. Nah, beneran. Yes. Dia bilang sama saya, hati-hati gitu. Nggak apa-apa, saya sudah siap, beneran siap, siap, saya bilang gitu. Padahal waktu itu saya belum punya basic teori-teori apa, saya belum pernah. Mindset saya waktu itu masih salah, saya cuma sekedar pengen trading aja, tapi nggak pernah punya basic teori. Beneran, saya belikan saham pertama kali saya adalah saham Bumi. Waktu itu masih di harga 900-an, bener, langsung ARB, 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 ARB. Jadi begitu saya itu masuk market, langsung dihajar market, langsung minus 50% lebih gitu. Jadi itu bener-bener cerita pertama saya kali saya di saham, dan sampai sekarang tuh trade confirmation-nya masih aku simpan dari 2008. Itu buat kenang-kenangan pertama kali beli saham langsung nyangkut gitu. Wah, nah habis nyangkut dari saham B tadi itu nih, gimana nih story-nya bro bisa bangkit lagi? Kan tentu saja kan banyak trader-trader yang terutama yang waktu corona baru masuk, kemudian Januari mengalami ARB beruntun tuh. Banyak dari mereka yang hopeless sehingga mereka keluar dari market. Tetapi apa nih yang membuat Bro Bekti ini masih stay di market dan malah menemukan metode sendiri sehingga meraup profit yang konsisten hingga saat ini? Eh Sebenarnya kalau saya boleh bilang, pengalaman saya di 2008 saya drop, alhasil 2009 saya bullish, tetapi 2010 saya drop lagi. Bisa dibilang profit saya yang saya peroleh dari 2009 itu habis lagi. Dari situ saya baru sadar belajar bahwa saya harus introspeksi diri, saya ngakuin kesalahan, artinya saya akan buka-buka untuk buku. Nah, kalau ditanya untuk yang menyebabkan konsistensi apa itu, sebenarnya jujur kalau saya bilang the power of kepepet, Mas. Oke, Jadi betul, saya itu betul. kan dari kuliah saya fokus trading, kemudian setelah itu saya kerja di sekuritas ya kan. Saya sempat berpikir, pernah terbesit juga di tahun 2000-an 14-15 itu saya sempat pengen menyerah. Saya pengen berhenti dari pasar modal, pengen cari sektor lainnya. Cuman dalam hati saya, aku berpikir gini, kalau aku berhenti dari pasar modal, aku tuh punya skill apa gitu kan. Aku merasa kayak nggak punya skill, makanya kayak kepepet dengan keadaan ini. Saya kayaknya mau nggak mau, kayaknya saya tuh di dunia saham dan benar-benar harus saya tekuni. Makanya saya sering bilang di live-live lain saya itu jangan pernah menyerah. Jadi waktu itu kalau mungkin 2014-15 saya benar-benar menyerah beneran, mungkin nggak bisa seperti sekarang. Tetapi waktu itu ya ini jangan pernah menyerah, cari di mana kesalahan, nggak usah perlu menyalahkan orang lain, nggak usah perlu menyalahkan market, tapi lebih introspeksi ke diri kita, kita gali gimana caranya kita itu bisa fight di sini. Banyak juga kan orang-orang yang sukses di pasar modal, makanya saya terinspirasi, mereka bisa, pasti aku juga bisa. Makanya aku mencoba carilah ibaratnya metode-metode yang cocok untuk saya gitu.
Oke, jadi istilahnya pertama, bro memiliki mindset yang kuat ya, mindset seorang pejuang. Karena seperti kita ingetin ke Cuan Topers, modal utama kita ke pasar saham itu bukan hanya duit saja, tapi 3M plus 1D. Tadi bro telah mengupas namanya mindset, kemudian Mm-mm. kita betul perlu namanya metode yang tepat, yang cocok dengan karakter kita masing-masing. Dan yang ketiga adalah money management serta kedisiplinan dengan investment dan trading plan kita. Dan bro tadi Ya. telah menceritakan mengenai mindset, di mana bro udah 2014-15 istilahnya udah mulai kalut, udah mulai galau nih. Apakah aku harus pindah industri? Tapi karena bro istilahnya selama ini di pasar saham, kemudian bro juga istilahnya ada the power of kepepet, dan juga bro mau berjuang lagi di pasar saham, akhirnya bro ini bangkit. Nah, bro, kita tadi kan udah ke M yang pertama nih, istilahnya kita nggak boleh menyerah, dan kita harus terus mau berjuang dari hal tersebut. Nah, metode apa yang bro Bekti lakukan supaya mencapai profit konsisten hingga saat ini? Silakan. Kalau dibilang profit konsisten sih sebenarnya bagi saya sendiri adalah eh, saya boleh bilang di saham itu kita itu tempatnya beradu strategi dan beradu modal. Jadi kan di saham ini kan kita nggak sembarangan. Sebenarnya kita itu yang kita lawan seakan-akan kan para fund manager, para pengelola dana keuangan besar gitu kan, pemerintah gitu kan. Jadi memang kita harus beradu strategi dan modal. Nah, bagaimana sih cara kita itu menyikapi strategi itu? Kalau saya itu sebenarnya simple, belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu. Yang pertama adalah selalu kalau memang niat kita itu diluruskan dulu. Kita ini mau trading apa mau investasi, karena ini penting sekali. Ini mindset yang jangan dibolak-balik. Kalau kita ini memang mau investasi, ya benar-benar investasi. Artinya kita mungkin pilihan sahamnya akan berbeda, jangkanya, waktunya juga lama. Kalau memang kita ini mau trading, kita tentunya ini kan jangka pendek. Nah, ini kita harus luruskan dulu. Jangan sampai dibalik. Banyak teman yang saya tanya ke saya, Bekti saya tuh pengen investasi. Wah, bagus. Belinya saham apa? Saya beli saham BCA, BRI. Bagus, saya bilang gitu kan. Tapi mungkin baru 2 minggu, wah kok udah naik 10% nih, kenceng banget, lumayan nih, pengen saya jual gitu kan. Oh, kamu itu sebenarnya bukan mau investasi, kamu mau trading kalau kayak gitu caranya gitu. Dan sebaliknya, dia pinginnya trading tapi dia bilang karena kecantol nggak mau di cut loss, dia akhirnya bilang wah saya jadi investor dadakan, padahal menurut saya itu bukan investor dadakan, tetapi kamu nggak punya trading plan. Nah, mindset di awal ini diluruskan dulu. Makanya strategi yang pertama saya sering bilang adalah disiplin cut loss itu penting banget karena itu melindungi aset kita. Saya pernah itu dalam apa diagramnya Peter Lynch kalau nggak salah itu ada batasan cut loss-nya. Maksudnya gini, ketika kalau kita itu nggak mau cut loss di range 1%, kita balikinnya sekian. Tetapi kalau kita nggak mau cut loss mungkin 50%, kita itu untuk balikin modalnya udah 100%. Semakin dalam semakin susah lagi nanti untuk balikin modalnya. Nah, itu pertama disiplin cut loss. Yang kedua, karena manusia ini punya sifat yang namanya sifat serakah. Sebenarnya sifat manusia itu kan sifat sebenarnya kan serakah, males, dan kayak nggak mau rugi. Makanya ketika kita itu mendapatkan profit, kalau strategi saya karena saya itu juga saya sebenarnya tipe trading dan swing. Sebenarnya saya semuanya. Cuman lebih menonjolnya sebenarnya saat ini saya ke scalper. Memang sering saya itu scalping trading. Nah, ketika saya profit itu akan saya amankan. Kenapa saya amankan? Itu untuk melawan diri saya, keinginan saya untuk rakus. Karena kadang kalau kita itu dibiarkan, pasti dalam benak diri saya itu muncul namanya ingin melipat gandakan aset, pengen digulung-gulung, menggulung-menggulung, terus dia lupa akan mengamankan aset. Ketika nanti dia itu tergoda untuk beli semuanya, dihajar oleh keadaan, mungkin market tiba-tiba berbalik arah, habis semua profitnya, bahkan bisa jadi menggerogoti modal. Makanya dua strategi ini menurut saya yang paling penting harus kita terapkan. Dan yang ketiga yang jelas, jangan pernah menyerah dan jangan males. Di saham ini bukan tempatnya orang males yang bermimpi instan, saya bilang gitu. Maksud saya itu di saham ini kan investasi ataupun cara trading beradu strategi yang membutuhkan sebuah pelajaran. Kita harus analisa, kita harus beradu strategi, harus dipantau, harus ini. Nah, ini tuh penting sekali. Kalau memang kita itu mungkin bahasanya males atau mungkin kita nggak siap memantau seperti ini, masih ada sektor investasi lainnya. Tetapi return yang dihasilkannya beda. Misalnya kayak reksadana, mungkin kayak deposito, mungkin peer-to-peer lending atau apa itu kan maksudnya membutuhkan tidak seintensif saham, di mana kita tuh kalau saham benar-benar kita tuh harus apa ya menganalisa mau teknikal ataupun fundamental gitu. Wow, luar biasa ya Mas Bekti. Ini komennya Mas Bekti nih. Oke, jadi Mas Bekti ini luar biasa. Jadi istilah yang pertama, kita sebagai seorang trader, kita harus menentukan terlebih dahulu. Kita mau invest, mau swing, atau scalping. Nah, teman-teman harus identify, teman-teman cocoknya lebih ke arah scalping, swing, atau investasi. Itu yang pertama Bener. yang teman-teman harus perhatikan.
Dan yang kedua, jika teman-teman menjadi seorang swing trader atau menjadi seorang scalper, sebaiknya teman-teman harus disiplin sama investment ataupun trading plan dari rekan-rekan sekalian. Di mana rekan-rekan sebaiknya ada namanya area untuk stop loss-nya harus wajib ada dan harus lakukan cut loss jika perlu jika trennya berbalik arah. Dan yang ketiga, tadi yang paling penting adalah kita jangan serakah. Nah, itu yang paling penting. Kita harus tahu kapan berhenti, kapan kita istirahat, supaya istilahnya kita ini benar-benar lebih konsisten dalam melaksanakan profit trading plan kita, supaya kita betul-betul jangan serakah, bisa menahan free and gear-nya. Nah, kalau Mas Bekti sendiri bagaimana sih caranya untuk menahan fear and greed ketika melaksanakan trading? Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Ini memang agak berat juga sih ya Mas ya. Pengalaman saya memang keinginan untuk namanya over trading atau mungkin keinginan untuk pencet enter tangan kita ini rasanya perlu dikendalikan. Jadi apalagi orang yang dia itu sudah di portofolio, sudah punya cash gitu kan, habis jualan terus kita beli apa lagi nih? Kita habis jualan saham, punya cash. Nah, ini sebenarnya kalau saya pribadi sih adalah menyikapinya adalah ya kita harus mengontrol diri sendiri. Memang musuh yang paling berat itu adalah diri sendiri. Jadi kita juga harus, kalau saya pribadi menyikapi adalah ketika melihat dari market. Kalau market itu di running trade, kita perhatikan juga indeksnya. Kalau memang indeks mungkin udah turun terlalu tajam, apalagi nih misalnya semalam Dow Jones udah minus 2% ya, ya kita nggak tahu nih nanti malam gimana, kemudian pasti mungkin akan ada dampaknya ke IHSG kita di esok hari, itu secara anomali lah, tapi itu bukan sebuah patokan yang khusus, bukan, tapi itu akan membuat saya menjadi ambil keputusan di mana untuk pengendalian diri saya untuk melakukan enter ataupun trading gitu. Nah, memang kalau gini Mas, saya bisa bilang hal seperti ini nggak ada teori yang pasti, tetapi ini lebih ke kayak keinginan kita, bagaimana cara mengendalikan kita. Dan biasanya berdasarkan pengalaman, kalau orang itu sudah mungkin pernah merasakan pahitnya atau mungkin dia nggak siap dengan yang namanya cut loss atau apa gitu, pasti dia nanti lama-kelamaan akan tersadar dengan sendirinya bahwa dia harus bisa mengendalikan dirinya untuk trading. Keinginan untuk tradingnya tinggi, hati-hati, jangan sampai over trading, saya cuma bilang gitu sih. Gitu. Oke. Jadi istilahnya kita harus tahu kapan kita cukup, be content, enough, dan tentu saja kita paling penting adalah tahu kapan kita menghentikan waktu trading, terutama saat kondisi market tidak kondusif. Itu yang paling penting untuk kita ingat sebagai seorang trader. Karena kita paling enak sebagai seorang trader, kita trading waktu bull market ataupun mentok-mentok sideways ya. Kalau lagi downtrend, ini pasti tentu saja peluangnya akan lebih kecil, begitu bro. Begitu Mas. Sebenarnya kalau Mas bagi saya sendiri malah enggak Mas. Justru saya pernah punya statement bahwa bagi saya itu market sideways itu lebih mematikan daripada market bearish. Maksud saya gini, kalau sideways itu malah arahnya susah ditebak bagi saya pribadi. Saya malah bingung, seperti kita bulan April kemarin, itu malah bagi saya susah. Kita mau diem, harga sahamnya seperti itu. Ketika harga saham itu mungkin ada mau naik, ketika kita mau nyoba naik, habis dibeli, malah turun. Malah serba membingungkan. Bagi saya lebih membingungkan. Tetapi kalau memang market itu malah justru turun dalam, malah kesempatan bagi saya seorang scalper itu untuk mengambil peluang untuk semacam mungkin panic selling atau mungkin technical rebound-nya nanti kita tunggu dulu. Yang jelas di sini seorang scalper yang harus saya tanamkan adalah punya waktu untuk memantau. Kalau nggak punya waktu untuk memantau, jangan pernah scalpingan. Karena bahaya juga. Karena scalping itu bagi saya syaratnya adalah cari saham yang memang fluktuatif dan volatilitas tinggi. Kita nggak bisa dong scalping di saham-saham yang stabil kayak BCA gitu, nggak bisa. Yang kedua, setelah punya waktu, yang kedua, saya baru selalu ready cash. Jadi kita cuma sekedar in, mungkin tunggu berapa menit, detik gitu, out gitu kan. Beli lagi, jual lagi. Beli lagi, belum naik, kita sambil screening saham lainnya, kita beli lagi, out lagi. Dan biasanya saya paling cuma isi 1 atau 2 atau 3 jenis saham. Karena kalau lebih dari itu saya nggak sanggup untuk memantaunya. Yang penting in out saling silih berganti gitu. Gitu Mas. Oke, nah karena kita membahas metode nih Mas Bekti, ini pada penasaran semua. Ketika Mas Bekti melakukan trading, ada fitur apa yang dimanfaatkan untuk melakukan trading dan bagaimana kita melakukan analisis saham mana yang ada potensi menarik untuk kita lakukan scalping? Silahkan, Mas Bekti. Kalau untuk sebenarnya kalau untuk fitur sendiri saya sebenarnya paling sederhana sekali, bahkan mungkin berbeda dari yang lain-lainnya. Saya mungkin bisa dibilang masih tradisional gitu. Tetapi gini Mas,
Karena saya itu sebenarnya sederhana itu sebenarnya bukan terlihat hanya sekilas sederhana, tetapi ini adalah kumpulan dari sebuah proses saya di masa lalu. Jadi dulu saya mempelajari semuanya, metode discounted cash flow, kemudian teknikal, belajar analisa top-down, membaca laporan keuangan, ngitung PBV, earning per share, gitu semua sudah saya pelajari. Tetapi praktiknya ketika kita itu trading saham, kita niatnya trading ya, ini bukan investasi ya, ada memang hal-hal tertentu dari yang sudah saya pelajari tadi, saya sederhanakan. Tidak semuanya saya pakai, gitu. Tapi kalau saya ditanya sama orang, Bekti butuh nggak sih yang namanya teknikal fundamental? Butuh. Semuanya pelajari dulu, baru nanti kita pilah-pilah mana yang cocok untuk kita, mana yang cocok untuk kita terapkan. Nah, alhasil screening saya itu cuma sekedar melihat dari running trade. Artinya, saya akan cari saham-saham di mana yang saat itu manggung atau mungkin ramai ditransaksikan di saham di running trade. Nah, di situ saya akan comot beberapa saham yang mungkin direspon pasar di mana itu diikuti dengan kenaikan persentasenya, mengindikasikan saham itu direspon pasar bagus. Jadi tidak cuma sekedar tukar menukar barang, atau mungkin kalau orang bilang bandarmologi gitu, bandarmologi itu kalau dia cuma tukar menukar barang, hati-hati, siapa tahu itu barang repo. Misalnya kalau kita lihat kemarin Pura, Zinc itu kan tiap hari apa ya, kayak terjadi transaksi tukar menukar yang tinggi, tetapi dia nggak ada respon kenaikan persentase. Nah, ini saya nggak akan ambil. Tapi kalau direspon mungkin 3%, 4%, 5%, tiba-tiba selalu naik gitu, ini bagi saya cocok nih, saya lirik nih. Tinggal nanti cari timingnya yang tepat gitu. Oke, jadi Itu sih pertama kalau kita lihat running strategi. trade ya. Siapa yang paling Iya, sering muncul, tetapi munculnya itu harus diikuti dengan kenaikan persentase yang direspon oleh iya, pasar. Itu yang paling benar. penting. Mm, 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 mm. Nah, dari Karena situ nanti masukkan ke order book ya, Mas Bekti ya. ya, saya biasanya langsung di stock price, saya pantau dulu bid overnya sampai mungkin 10 ke bawah. Bagaimana nih kira-kira, saya lihat, kemudian saya biasanya juga trade book, saya lihat trade book itu berguna mencari di harga berapa sih saham itu paling banyak terjadi ditransaksikan. Misalnya nih, harga 100, 101, 102, 103, 104, 105. Tentunya kalau saya lihat di Tradebook, oh mungkin ini tadi di 103 benar-benar terjadi transaksi yang luar biasa, yang jumbo misalnya. Nah, itu juga saya kadang amatin. Kemudian kayak saya kalau untuk saham kecil, yang gorengan-gorengan gitu nggak saya perhatikan foreign inflow, tetapi kalau saham LQ45 saya akan lirik asing masuk nggak gitu kan. Nah, itu juga pertimbangan aja. Saya tak pakai buat referensi dan pertimbangan. Setelah itu kadang pun kalau memang dari bid over itu saya sudah bisa mengambil keputusan gitu. Oke, dari bid over sudah bisa mengambil keputusan. Ini menarik banget nih Tape Mas Bekti. rating. Yes, gimana tape reading ala Mas Bekti ini? Kita penasaran juga. Kalau sebenarnya sendiri kalau saya menjelaskan secara teori gini agak sedikit susah ya, tetapi kalau mungkin teman-teman yang mungkin pernah melihat saya cara tape tradingnya, memang saya cuma mengamati dari volume. Volume itu kan bid over itu kayak ada namanya kayak semu. Semu itu fixed demand supply. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Yang jelas saya nggak mau masuk saham-saham yang kecil. Kenapa? Karena saham kecil itu nanti kita akan susah buangnya. Kemudian yang kedua, saya tidak mau mengambil saham yang dimana volumenya bidnya terlalu tebal sedangkan overnya tipis, atau mungkin sebaliknya. Kalau sebaliknya itu biasanya mungkin memang ada sekelompok orang tertentu atau mungkin orang tertentu atau trader tertentu, dia itu ingin mengumpulkan saham apa yang udah dia beli, dia mungkin antriin di over biar tebal, biar seolah-olah dia itu tuh saham itu belum ingin dinaikkan dulu, dia masih pengen akumulasi biar orang tuh kalau mau tabrak di kanan masih malas, overnya terlalu tebal, malas. Akhirnya orang yang mungkin beli akhirnya mungkin dijual BEP atau mungkin cut loss gitu, dia perlahan-lahan menampung gitu. Jadi kalau saya pribadi adalah dari bid over itu adalah ketika justru yang malah pas fluktuatifnya itu saya ambil gitu Mas. Dan memang saya sendiri kalau memang mau ngikut sebuah saham yang memang lagi naik atau mungkin lagi lari gitu kan ya, kalau memang udah ketinggal kereta, saya nggak akan mau kejar karena pasti nanti aku ujung-ujungnya cuci piring. Jadi ketika pas naik nih misalnya 101 kan, 102 diambil, 103 diambil, jangan istilahnya FOMO. Anda jangan pernah mengikuti langsung tabrak 104 dengan harapan kalau aku nggak ikut nanti ketinggalan, jangan. Saya nggak rekomendasikan kayak gitu karena pasti nanti ujung-ujungnya pas habis rame-rame gitu nanti akan ada correction. Nah, saya sendiri malah justru seneng ngambil saham kalau bid over itu justru ketika ada correction.
turun di 100, 99, 98, 97, saya mulai tampung nih 96 atau 95 gitu, mulai tampung. Ketika nanti dapat barang, akan ada mantul mungkin 1 tik, 2 tik, 3 tik itu akan saya jual. Sama seringnya gitu, Mas, gitu. Oh, lebih waktu banyak aksi sell off, ketika dia udah Mm-mm, ada fluktuasi tinggi, turun bentar. mm-mm, mm-mm. Berarti Mas Bekti antriin barang dulu ya di bid, Iya, iya. baru nanti Saya kita memang, tampung, iya, baru ntar waktu udah mulai kenaikan, ntar kita lakukan penjualan, begitu ya Mas Bekti. iya, iya. Tetapi untuk prakteknya sendiri, saya memang antri ini saya sebenarnya tipenya adalah tipe yang hajar kanan buang kiri. Tetapi antri di sini adalah antri ketika gini, Mas. Saya nggak mau ngantriin barang saya langsung di antrian order list, langsung saya ketik. Misalnya tadi saya ambil contoh ya, 199 turun 98, 97, saya nggak mau antri dulu di 96. Karena kalau bid saya semakin tebal, orang nanti nggak mau jual ke saya. Tetapi ketika udah 96 mau habis, saya baru eksekusi luncurkan enter buy gitu. Jadi langsung ngambil barangnya gitu. Kalau langsung saya bikin Oh, antrian, nanti nggak akan mau ada orang yang mau jual ke saya, artinya gitu. Jadi biarkan dia buang dulu, nanti akan ada perlawanan, saya ambil gitu kan. Dia buang, ambil. Dan itu pun nggak bisa langsung enter jumlah gede. Misalnya kita mau ngambil jumlah yang jumbo, harus pelan-pelan. Jualnya nanti pun juga pelan-pelan. Kalau langsung seketika waktu itu, wah nanti pasti langsung, orang langsung akan, ekspektasinya akan langsung banting kiri gitu. oke Mas Bekti. Jadi kita harus sabar juga walaupun sebagai scalper trader ya. Jadi kita Ya, akumulasi barangnya pun perlahan, waktu penjualan juga perlahan. Nah kalau untuk iya. chart menghitam gitu, dipakai nggak untuk Mas Bekti untuk melakukan analisis? Sebenarnya kalau untuk cat pertimbangan, ya saya pakai, tetapi lebih ke jarang dan hanya untuk saham-saham tertentu. Jadi memang hakikatnya kita ini kalau saham, niat kita scalping, tentunya kan kita nggak bisa bandingkan nih antara misalnya ada warren, saham-saham yang mungkin seratusan perak, saham yang mungkin harganya mungkin 300-an, dan mungkin ada saham-saham yang memang seperti kayak Medco, Elsa, atau mungkin Hoki itu kan harganya mungkin 400, 500-an misalnya itu. Pasti beda strateginya. Kalau yang saham-saham kecil, hampir bisa dibilang saya nggak lihat chart, cuman lihat bid overnya gitu. Tetapi kalau saham-saham yang mungkin seperti ya layaknya kayak saya kan juga trading semuanya, swing juga, AL Alfamart, AMRT gitu atau apa gitu, itu memang membutuhkan chart. Kalau nggak chart nggak bisa. Kalau cuma dari bid over nggak bisa gitu. Jadi bid over ini istilahnya trading ini saya gunakan hanya untuk saham-saham yang memang kecil-kecil, dan itu ketika saham-saham yang lagi rame-ramenya manggung aja. Jadi kan saya cuma membaca dari bid over aja. Kalau chart itu ke saham-saham yang mungkin lebih ke apa ya, ibaratnya itu ke saham-saham yang agak harganya agak lebih tinggi gitu. Oke, jadi istilahnya tap reading aja untuk saham-saham kecil yang fluktualitasnya cukup tinggi, kita bisa pakai Iya, order book aja atau bid over aja. iya. Tapi untuk saham yang apa namanya, yang udah harga udah cukup mahal atau udah cukup ramai di pasar, yang udah kapitalisasinya gede, kita melihat chart juga, begitu ya, Oh Mas ya, Bekti ya. penting banget iya. Nah, kalau untuk tap reading sendiri, Mas Bekti sampai menemukan strategi untuk mendapatkan profit konsisten itu butuh waktu belajar berapa lama, Mas Bekti? Berapa ya Mas ya? Mungkin saya sendiri malah mungkin sudah nggak pernah ngitung sih, tetapi saya itu memang jadi scalping itu udah dari dulu ya, udah dari mungkin 2000-an 9 10 itu sudah mulai scalpingan. Cuman waktu itu ya pasti banyak kesalahan atau mungkin kayak bahasanya terperosok karena mungkin belum familiar dengan market kan. Jadi ketika waktu itu saya belum maksimal. Nah, yang ingin saya tekankan adalah kalau untuk ukuran waktu sebenarnya nggak jadi jaminan. Yang paling penting adalah seberapa sering Anda itu selalu mencoba untuk trading, walaupun mungkin dicoba dulu dengan dana kecil, in out gitu kayak apa rasanya gitu. Kemudian juga yang paling penting kedua adalah ya seberapa keinginan untuk apa ya Mas ya, untuk pengen selalu ingin mencoba. Intinya gitu aja sih. Karena kan sebenarnya saya sendiri adalah, saya merasa diri saya sendiri ada produk gagal. Karena saya itu kayak di pasar itu kayak 8 tahunan itu baru menemukan feel-nya bahasanya gitu. Nah, sedangkan mungkin ada seseorang tertentu misalnya nih siapa ya? Belvin lah misalnya, saya juga kenal sama dia. Belvin itu mungkin dia dari 2014 kalau nggak salah itu, tetapi dia hanya mungkin berapa tahun dia juga sudah bisa mendapatkan profit konsisten gitu. Nah, itu membuktikan bahwa yang namanya di saham itu tuh waktu nggak terlalu menjamin, tetapi yang paling penting keinginan Anda, sifat jangan pernah menyerah dan lakukan hal yang memang orang lain nggak bisa lakukan. Artinya ketika yang lain mungkin santai-santai, Anda mungkin baca nih, belajar teknikal, belajar fundamental, ketika market
jalan, Anda mencoba untuk trading selalu untuk menganalisa, nah gitu. Pasti cepet pun pasti banyak kok yang berhasil, yang mungkin di pasar 2 tahunan gitu aja udah banyak yang udah membukukan profit gitu. Oke, jadi intinya pertama kita harus mau belajar ya, berani mencoba walaupun modalnya kecil terlebih dahulu ya Mas Bekti ya. Jadi kita Benar coba sekali, check out dan in out untuk merasakan pasarnya seperti apa di scalping. iya, dan pesan saya kalau bisa di saham itu, eh, mungkin ini agak sedikit saya perhalus, bahwa perbanyaklah latihan trading daripada teorinya. Maksudnya gini, teori itu tetap penting, tetapi hakikatnya yang penting Anda bukan hanya di teori terus-menerus, tetapi tetap Anda harus latihan trading terus, diasah terus gitu. Karena kenyataannya banyak beberapa trader-trader itu justru malah dia kebanyakan otodidak. Nah, dia nggak ada mentor, otodidak, tapi dia benar-benar kayak terbentuk dari market sendiri karena dia sering mencoba, gagal, baru injek dana mungkin berkurang atau cut loss lagi. Nah dari situlah intinya, pokoknya intinya kita itu harus selalu sering untuk mencoba di market gitu. Yes, yes. Selalu sering untuk mencoba dan terus mengupdate diri ya ilmu-ilmu Oh ya, kita. benar Mulai dari sekali. fundamental, technical, ataupun coba-coba scalping dari hal yang kecil. Sampai teman-teman sekalian menemukan pola trading ataupun investasi yang cocok buat teman-teman sekalian. Itu yang Benar paling penting sekali ya Mas mas. ya. Karena Iya ya, style jadi saya mungkin berbeda sama Mas Bukti. Karena saya lebih swing, Mas Bukti lebih ke scalping. benar sekali. Jadi makanya saya pernah bilang sama teman-teman saya, nggak usah kita itu meniru gaya orang lain, tetapi kalau di awal Anda pengen mencoba-coba, silakan dengan dana terukur dulu, siap resikonya dulu, kemudian setelah itu cari style yang cocok. Karena kan misalnya nih, saya seorang full time trader, saya waktunya untuk habis untuk market, jadi saya punya waktu scalping nggak masalah. Tapi ada orang yang mungkin dia kerja nih, misalnya jadi PNS atau mungkin jadi ASN atau mungkin dia itu jadi karyawan di mana gitu. Tentunya dia kan juga punya profesionalismenya di kerjaan, sehingga tentunya dia gak punya waktu nih untuk memantau. Nah mungkin lebih cocoknya ke swing. Tentunya pilihan sahamnya juga jangan yang terlalu volatilitas tinggi, bahaya juga gitu kan. Gitu. Makanya cari yang cocok untuk diri Oke. kita. Kuncinya di akhir gitu. Itu kuncinya seperti ya, cari yang cocok buat teman-teman sekalian. Nah, Mm. kalau untuk scalping sendiri biasanya take profit dan area stop loss-nya di area berapa persen, Mas Bekti? Oke, kalau uh, stop loss saya biasanya range 2-4%. Jadi saya pakai range ya Mas ya. Jadi bisa 2, kadang 3, kadang 4 tergantung kondisi. Tetapi kalau misalnya tiba-tiba nih saya ambil saham, misalnya saham itu saham adalah saham friend. Tetapi tiba-tiba ada buangan saham tiba-tiba tertentu langsung dalam jumlah besar dan berstep-step. Sehingga udah keluar langsung dari target saya. Ya saya kalau memang punya di situ biasanya, kalau memang sudah mengkhawatirkan, apalagi saya patokannya menggunakan kebijakan ARB 7% ya, saya akan banting ke kiri, akan saya jual rugi saat itu. Itu pernah juga pengalaman saya di saham bumi, waktu itu seperti itu kemarin di Februari, dibanting cepat gitu, kalau nggak tak cut loss mungkin saya sudah minus 50% lebih, tetapi keputusan saya waktu itu cut loss 7%-an membuat aset saya terlindungi. Itu kalau cut loss. Jadi saya boleh bilang range 2-4%, pengecualian kalau memang tiba-tiba langsung turun drastis akan saya banting kiri gitu. Saya kalau cut loss pasti nggak toleransi. Karena apa? Karena ini merupakan perlindungan aset saya. Ini rem saya untuk membatasi kerugian saya. Tetapi kalau profit, sebenarnya kalau yang saya lakukan scalping harian itu adalah range 3 juga, range 3-5%. Gitu, itu rata-ratanya. Tetapi kalau profit sendiri saya masih agak sedikit toleransi ya. Kalau memang saham ini walaupun niatnya scalping kan, kalau memang saya rasa masih ada kenaikan, ya saya tunggu, tidak masalah. Kalau profit mah memang mau 5%, 10% saya jual. Tapi rata-rata biasanya 10%-an kalau memang udah dari target saya akan jual gitu. Tetapi kalau biasanya cuma range 3-5% gitu. Oke, jadi trade yang normal 3-5%, stop loss-nya 2-4, tapi kalau misalnya saham tersebut naik terus nih, kayak kemarin ada Aba sama Mari, nah kita biarin aja, karena itu trennya emang Ya, sering menguat, terutama sesi 2 ya, kita melihat Aba dan Mari ya. mengalami penguatan cukup signifikan. Nah, kita belajar banyak nih hari ini buat dari Mas Bekti, nanti kita akan bacakan Q&A satu-satu ya di sini, dan buat rekan-rekan yang ingin join Cuan Troopers, jangan lupa klik eform.sukosekuritas.com atau klik di link bio Sukosekuritas untuk membuka rekening Skor Sekuritas dan bergabung dengan komunitas kita, komunitas Sukor Cuan Troopers. Nah, sekarang kita ada pertanyaan yang menarik nih. Dari Bro Alex, Lord Bekti, untuk scalping apa perlu memperhatikan average true range atau hanya perhatikan volume? Silahkan Mas Bekti. Terima kasih pertanyaannya Mas. Kalau saya sendiri adalah lebih ke cuman sekedar hanya memperhatikan volumenya. Karena di sini scalping ini kan singkat sekali.
Kalau seorang day trader, dia itu masih mungkin dalam waktu 1 hari dia akan bisa disebut jualan. Mungkin masih bisa beli pagi, jualnya sore gitu kan. Tetapi kalau scalper ini malah lebih kecil lagi. Dia bisa hanya hitungan detik, bahkan mungkin menit. Bahkan saya pribadi kalau menerapkan, bisa dibilang hampir saya itu ketika saya itu beli, itu paling cuma hitungan detik atau menit. Jarang sekali di atas setengah jam gitu, jarang. Biasanya udah langsung saya jual. Jadi memang range saya cepat sekali. Nah, cepat itu karena saya cuma melihat dari bit volumenya. Ketika terjadi panic selling apa enggak, kemudian pas diambil, diborong, kemudian buang kanan, ajar kanan, buang kiri gitu. Jadi saya benar-benar cuma sekedar in dan out gitu aja. Tapi cari momentumnya. Kita harus kendalikan emosi dan kadang kapan waktu timingnya yang cepat. Saya juga walaupun mungkin sudah bertahun-tahun ini, bukan berarti saya tuh hebat atau bisa prediksi, enggak. Saya juga cut loss juga. Dan saya juga harus ngakui kalau saya salah. Artinya ketika saya beli, menurut saya itu sudah yakin, sudah mau naik. Tetapi kalau memang market tidak merespon, artinya ini kan saya mungkin mendapat perlawanan dari jutaan trader gitu ya. Ternyata saya beli, ternyata tidak sesuai harapan, ya saya harus cut loss. Saya juga sering cut loss. Tiap hari itu bisa dibilang dari mungkin in out di 10 sampai 20 atau mungkin 30 saham, pasti ada cut loss-nya. Tapi hakikatnya yang paling penting adalah win-nya lebih banyak daripada loss-nya. Dan alhasil kita bisa kumpulkan win-nya itu intinya lebih memaksimal atau mungkin bisa mendapat lebih banyak daripada loss-nya. Tetapi cut loss itu memang penting sekali untuk perlindungan aset hingga biar kita itu uang kita itu bisa selalu muter. Itu konsep scalping bagi saya. Gitu. Oke, jadi intinya kalau kita lagi scalping, kita perhatikan lebih ke arah bid over dan juga running trade tadi untuk stock screeningnya. Dan kita paling penting adalah menentukan stop loss ya. Kita harus tahu kapan kita harus exit untuk mengamankan modal kita sebagai seorang trader. Nah, kalau dari Mas Bukti sendiri nih, Mas Bukti ini sering nginepin saham atau jarang nih? Kalau bisa dibilang jarang sekali, tapi bukan berarti tidak ya. Saya memang kebanyakan memang one day trading. Kenapa? Biasanya karena bercermin dari pengalaman saya dulu Mas. Saya itu kan pernah sering nginepin. Saya kadang tipe orang yang beli sore jual pagi. Dulu seperti itu. Tetapi nampaknya kalau tengah malam biasanya saya mau kebangun tengah malam ke toilet gitu, habis itu saya buka HP kan, lihat-lihat indeks luar, komoditi atau apa gitu, wah ini luar kok rontok gitu kan, wah pasti besok IHSG rontok dan pasti akan ngaruh ke saham. Dan sering saya jumpai pas waktu itu yang sering saya beli, itu akhirnya paginya baru open gitu udah pada rontok gitu. Makanya bercermin dari itu saya pribadi nih, makanya saya tidak ibaratnya cari yang cocok untuk diri kita aja. Kalau saya pribadi, saya lebih suka beli pagi jualnya sore, biar bersih, biar malam itu lebih tenang gitu. Tetapi ada sebagian trader yang dia itu justru sebaliknya, beli sore jualnya pagi, ada, enggak masalah. Itu metode seperti itu bebas. Yang paling penting cari aja yang cocok senyamannya diri Anda. Karena trading ini kan mau kita lakukan bukan hanya cuma 1 hari, 2 hari, tetapi mungkin masih bulanan, tahunan, bahkan mungkin bisa kita pakai buat sampai nanti, ibaratnya untuk hidup nantinya gitu kan. Makanya kalau memang kita tuh udah tahu lama trading ini kita akan gunakan dalam tempo yang bertahun-tahun, kita harus cari yang nyaman untuk diri kita gitu. Ya, jadi sekali lagi remind ke teman-teman ya, disclaimer bahwa semuanya tergantung kenyamanan teman-teman. Ada yang nyaman di trading, ada yang nyaman beli pagi jual sore atau beli sore jual pagi, ada yang nyaman swing, ada yang nyaman investasi. Nah, semuanya tergantung dari rekan-rekan sekalian. Dan Mas Bekti ini hanya memberikan referensi bahwa Mas Bekti ini lebih sebagai seorang di trading, jarang nginepin barang karena nggak nyaman. Kalau malamnya nginepin barang terus lihat Dow Jones, lihat indeks-indeks lainnya, mengakibatkan nggak comfortable waktu tidur. Padahal salah satu kunci kita konsisten, kita tuh nyaman. Waktu Benar kita sekali. tidur, kemudian ketemu keluarga, mood kita nggak rusak. Nah, itu paling penting nih. Dan Mas Bekti lebih nyaman sebagai scalping. Dan sekali lagi, Iya. setiap orang berbeda, teman-teman tentukan risk profile dan style trading atau investasi yang cocok buat teman-teman sekalian. Nah, untuk Mas Bekti ada pertanyaan nih dari Galres. Bisa nggak Mas, kita live for trading atau trading for living? Silakan. Bisa, tapi yang paling penting ini jangan dibalik ya. Trading for living, jangan living for trading. Kalau trading for living itu dengan kita trading, kita bisa menghasilkan cuan untuk hidup. Tetapi kalau living for trading itu berarti hidup Anda cuma Anda habiskan untuk trading, tapi nggak menghasilkan apa-apa. Jangan sampai terjadi itu. Tetapi kalau menjawab trading for living, saya jawab langsung bisa. Dan memang kalau bercermin pengalaman saya sendiri sih, dulu waktu 2010, 11, kemudian
saya masih mahasiswa ya, itu saya belum kepikiran untuk trading for living. Kenapa? Karena waktu itu tentunya kalau orang apa ya lulus kuliah itu punya gelar itu kan pasti pengen kerja di instansi dulu lah buat cari pengalaman gitu. Kemudian setelah saya kerja waktu di sekuritas, saya juga belum kepikiran untuk trading for living. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Waktu itu saya juga belum kepikiran. Tetapi keputusan saya mengambil resiko, artinya mengambil resiko dan nekat ini mirip-mirip tapi beda ya. Kalau mengambil resiko itu sudah kita pertimbangkan semuanya. Saya coba waktu kerja di sekuritas itu saya tetap trading, ternyata dengan trading yang bisa menghasilkan lebih cukup bisa untuk membantu membiayai hidup saya walaupun saat itu saya masih pas-pasan gitu. Alhasil saya coba di 2000-an 16 itu saya pernah membukukan iseng trading waktu awal bulan di Januari kalau nggak Februari itu saya pakai uang 4 juta di 2016 untuk trading. Saya tak cobalah buat semacam mungkin rekor atau apa gitu. Trading 4 juta itu dalam waktu 1 tahun sampai Desember uang saya itu jadi 132 juta. Dari situ saya langsung mantap meyakinkan diri saya harus trading for living. Kenapa? Karena bercermin waktu saya kerja itu saya itu kayak malah jadi pecah konsentrasi saya. Saya trading juga punya duit saya sendiri, tapi di sisi lain saya punya tanggung jawab kepada kerjaan, menghandle klien gitu kan. Jadi saya malah pecah gitu ketika saya mau eksekusi punya saya sendiri, tapi ini orang lain tanya. Jadi jadi kacau akhirnya bercermin dari pengalaman trading itulah yang membuat saya itu yakin pokoknya dikit-dikit saya kumpulkan, saya harus disiplin, harus apa ya konsisten, saya harus jangan serakah, pelan-pelan. Yang namanya membangun di bawah itu yang paling susah itu uang mungkin range masih bawah masih 0 sampai mungkin 100 juta, 100 200 juta itu paling susah. Kenapa? Karena untuk mendapatkan misalnya nih uang 5 juta mau ke 100 juta itu kan udah 20 kali lipat kan kalau di kita persentase itu agak susah. Tetapi nanti kalau uang Anda sudah gede itu memang akan lebih mudah. Kenapa? Maksudnya gini ya, ini masih tanda petik ya, jangan diartikan utuh ya. Karena kalau misalnya Anda punya uang 1M naik 10% aja, 100 juta bisa cukup untuk membiayai hidup Anda. Tetapi proses ini Anda harus nikmatin. Jangan pernah bilang, wah bekti enak sekarang pakai uang besar. Ntar dulu, itu ada prosesnya. Belum tentu orang yang bilang gitu dikasih uang 5 miliar, 10 miliar untuk trading, pasti berhasil. Belum tentu. Karena saya itu menikmati proses dari kecil. Artinya dengan uang kecil itu yang saya coba dari 4 jutaan itu saya tradingkan terus. Jadi saya tahu jatuh bangunnya, saya nikmatin prosesnya gitu kan. Pernah sudah jadi 100, turun lagi jadi 65. Disitulah saya introspeksi dan belajar lagi. Saya harus amankan aset, saya harus tarik untuk biaya hidup, saya harus ini. Jadi nanti akan berlanjutnya waktu kita akan kayak membangun bisnis sendiri. Makanya saya sukanya di saham tuh kayak membangun sebuah bisnis di mana saya itu hanya berfokus bagaimana perlindungan aset dan pengembangan aset, tetapi jangan lupa ketika profit jangan serakah, amankan dulu untuk biaya hidup. Jadi kalau ada pertanyaan bisa nggak trading for living? Bisa banget, saya bilang bisa banget. Yang paling penting nikmatin prosesnya, jangan menyerah gitu. Oke, jadi yang pertama kita start small dulu ya, karena Mas Bekti tadi mulai dari 4 juta dulu, tapi bisa menjadi ratusan juta di awal tahunnya, dalam waktu setahun. Ini bisa menunjukkan bahwa asalkan teman-teman start small, jalanin prosesnya, dan nggak rakus, menahan fear and greed-nya, teman-teman bisa menjadi seorang trader for living. Tapi sekali lagi jangan lupa untuk take profit, untuk kebutuhan hidup sehari-hari, jangan sampai keluarga menderita. Dan juga paling penting adalah teman-teman introspeksi ketika ada kesalahan. Ketika Mas Bekti tadi ada kesalahan dari 100-an tinggal 65, Mas Bekti banyak hal yang dipelajari. Dari situ membuat strategi lebih lanjut supaya kedepannya profitnya lebih konsisten. Jadi kayak membentuk uptrend gitu ya, higher high, higher low, higher high, higher low. Pasti kita sebagai trader ada kejatuhan. Tapi yang penting dalam setiap journey kita sebagai seorang trader, aset yang kita kumpulkan terus membentuk higher high, higher low. Jangan sampai sideways atau downtrend. Misalnya seperti itu ya, Mas Bekti ya. Benar sekali Mas Bernard ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan lainnya. Nah, ini pertanyaan bagus juga dari Chris Johan. Gimana sih kita bisa mengetahui fake, bid, dan offer? Mas Bekti, silahkan. Kalau saya pribadi, kalau saham itu jelas gini. Kalau untuk saham blue chip LQ45 bisa dibilang hampir jarang. Dia intinya benar-benar stabil, artinya bid offernya benar-benar ada ya. Tetapi kalau Anda memang mau masuk di saham-saham gorengan, dan kebanyakan memang yang bid fake ini kebanyakan di saham-saham gorengan, Anda harus lihat karakteristik sahamnya. Kalau saham itu biasanya saham-saham tidur, jarang gerak, biasanya transaksinya sepi, tiba-tiba kok dia rame ditarik
dengan volume yang kecil, nggak ada volume, dia cuma naikin persentase yang tinggi, misalnya nih dari 0 langsung ditarik mungkin 5, langsung 10%, 15%. Nah, baru di angka 15% kok tiba-tiba bitnya langsung pada diisi rapi gitu kan, sedangkan overnya tipis, Anda hindari. Itu tips dari saya. Anda jangan langsung berpikir, wah ini kesempatan. Kalau aku lebih pernah ngasih saran gini, coba kendalikan diri Anda, saham ini ada 700 perusahaan lebih, nggak cuma saham itu tok. Kalau pas saat gitu mending hindari aja. Saya juga pernah dulu, kenapa saya bisa bilang begini, karena dulu saya pernah kejebak di saham-saham seperti ini gitu kan, dan ujung-ujungnya nanti langsung hilang bitnya, akan langsung rontok lagi. Kita kecantol dengan harga yang pucuk. Ini khawatir sekali kalau saya bilang gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau bisa cari saham yang memang volumenya lebih gede. Artinya setidaknya mungkin range puluhan ribu gitulah. Kalau mungkin isinya 1.000, 2.000, 3.000 gitu, ya kalau memang Anda mungkin masih pemula, saran saya Anda coba yang kecil dulu untuk belajar, atau mungkin malah Anda lihat dulu aja. Artinya di sini kan Anda belum memahami sepenuhnya. Tetapi mungkin kalau yang udah punya pengalaman ya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Tetapi kalau bit kecil itu saya cuma bisa bilang di situ rawan sekali bisa diguyur berstep-step. Artinya turun ataupun naik bisa cepet banget gitu. Jadi tipsnya menurut saya ada dua itu tadi. Jangan sampai Anda beli yang bid overnya nggak imbang. Kemudian yang saham-saham yang baru bangun dari tidur harus Anda coba lihat dulu kayak apa historikalnya, kalau sepi atau apa hindari. Kemudian yang kedua tadi adalah kalau bisa cari saham yang volumenya gede, jangan yang kecil-kecil karena itu sangat mudah sekali digoyang dan longsornya. Ada itu misalnya beberapa waktu lalu saham, mungkin aku lupa 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, kayak saham SWAT, SWAT itu mungkin 5 menit atau 10 menit sebelum pre-closing itu masih naik 20%. Tiba-tiba begitu udah mau closing, volumenya hilang, dibantai lagi, bisa kembali ke harga 0, bahkan bisa merah. Ini kan sangat-sangat menyakitkan sekali. Makanya hindari saham-saham yang volume kecil, karena dia akan turunnya bisa lebih cepat, dibuang langsung kiri gitu, rontok semua gitu. Oke, jadi intinya kita ketika memilih saham, likuiditas itu penting ya, Mas Bekti. Penting Kita sekali. pilih saham-saham yang liquid, kalau kenaikan disertai dengan volume. Itu yang paling Ya. penting untuk kita memilih saham. Dan biasanya fake bid over ini ada di saham-saham yang second third liner, tapi kalau saham-saham yang LQ45 atau yang blue chips jarang ya, Mas Bekti ya. Jarang. Hampir enggak, biasa dibilang hampir enggak gitu. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih. Oke, nggak bisa, yang ini kita akan tanya. Pertanyaan dari Erika Paramita. Bagaimana tips untuk trader pemula untuk mengatasi rasa ketakutan dalam melakukan trading? Silakan Mas Bekti. Oke Mas, jadi gini, tips untuk pemula bagaimana cara mengatasi rasa ketakutan dalam melakukan trading. Sebenarnya saya kalau boleh bilang, di awal itu harus Anda luruskan mindset dulu sebelum masuk di saham. Jangan lihat dari sisi profitnya, tapi lihat dulu dari sisi resikonya Anda siap gak? Karena hakikatnya saham ini investasi high risk, high return. Nah, kalau memang belum siap, mungkin bisa dicoba kayak reksadana atau yang lainnya dulu. Tetapi kalau emang niat Anda memang sudah pengen masuk saham, yang pertama gunakan uang dingin. Jangan pernah pakai uang utang. Semalam saya juga udah IG live sama Ci Olive, itu juga saya sampaikan bahwa kalau bisa benar-benar uang dingin. Artinya uang ini bukan uang dapur gitu kan. Ini bahaya juga kalau kita pakai uang dapur karena akan mempengaruhi psikologis trading kita gitu. Kemudian yang kedua, sebelum Anda trading, siapkan dulu biaya hidup Anda untuk beberapa bulan ke depan. Sebenarnya saya rekomendasi 1 tahun, tapi kalau 1 tahun dirasa terlalu jauh, ya mungkin 3 bulan dulu udah apa-apa, nanti kalau profit ditarik untuk memperpanjang bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-6 gitu. Itu tips kedua. Kemudian tips ketiga, di awal kalau pemula, ya jelas Anda harus belajar teori, buku-buku jangan lupa, karena penting sekali. Kita mau tahu cara ngitung valuasi saham, metode discounted cash flow, cara menghitung right issue, cara menganalisa chart, itu kan semua kita pelajari juga dari buku, itu penting banget. Nah, setelah itu kita buka rekening saham, nah ini misalnya sponsornya dari Sukor ini ya, buka rekening Sukor gitu kan. Nah, nanti kalau seperti itu, Anda gunakan dulu dana kecil. Dan di awal jangan pernah pakai margin. Ini pesan saya di awal untuk pemula, jangan pernah pakai margin. Kenapa? Sekali Anda nanti coba-coba pakai margin, kalau Anda belum tahu ilmunya, itu nanti justru akan bahaya, akan membuat aset Anda cepat loss-nya. Kalau Anda
ibaratnya di awal langsung terburu-buru pakai margin. Kenapa? Karena saya menganggap bahwa di awal itu adalah uang belajar. Anda siapkan ruginya dulu. Anda berpikir ruginya dulu, siap. Jadi bukan berpikir saya harus rugi, enggak, tetapi mentalnya disiapin, resikonya siap gitu. Ibarat saya itu mau berjalan, mungkin saya nih dari rumah saya nih misalnya ke tempat Mas Bernard, saya itu mau naik motor, saya harus siapkan resiko-resikonya dulu. Saya harus pakai helm, saya harus bawa SIM STNK nanti biar kalau di jalan kita nggak ditilang polisi. Nah itu kita harus siapkan resikonya dulu. Kalau udah siap baru nanti kita bicara profitnya. Nah, tips-tips seperti itu sih Mas yang ingin saya sampaikan, dan memang di saham itu pasti kita di awal trading nggak menampik. Saya dulu juga pasti ada rasa deg-degan, susah tidur, itu pasti di awal kadang memang ada ya, memang kayak gitu, memang yang namanya uang kita sendiri ya. Jadi pasti kita juga di awal-awal, apalagi sesuatu hal yang baru di mana ilmu kita juga belum belum terasah, tentunya bagi pemula seperti ini pasti akan ada rasa deg-degan. Tetapi nanti kalau saya boleh bilang, berlanjutnya waktu, semakin Anda memperkuat teori dan sering trading, itu nanti pasti lama-kelamaan rasa deg-degan itu akan hilang sendirian. Sekarang ini saya sudah nggak punya rasa deg-degan. Kenapa? Karena tips yang ingin saya sampaikan juga, bahwa ketika nanti kalau Anda itu udah profit dari modal awal, itu kalau bisa modal awal Anda itu Anda tarik aja, Anda amankan. Jadi Anda itu trading cuman pakai untuk profit, Anda pasti akan lebih tenang deh. Saya cuma bisa bilang gitu aja. Gitu Mas. Oke, jadi kedepannya trading sebaiknya start small dan jangan gunakan uang dapur, dan kedepannya jangan lupa tarik modal awal. Pastinya kan lebih tenang ya, karena trading menggunakan profitnya saja. Wah, ini mantap nih dari Mas Bekti. Nah, selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya, ini juga pertanyaan cukup menarik. Nah, Lord Bekti mau tanya, saham kan banyak, jika mau scalping mencari saham yang cocok untuk kita nih gimana nih? Silahkan Mas Bekti. Iya, ya, memang banyak sekali di saham, ada 700 perusahaan lebih, tetapi kalau untuk scalping, biasanya saya itu cari saham justru yang memang volatilitas tinggi. Tetapi selalu saya bilang, kalau bisa ready cash dan kita harus punya waktu, kalau nggak punya waktu jangan pantau. Nah, untuk pilihan saham memang saya cari saham-saham yang kecil. Kalau scalping saham-saham gede nggak bisa, susah gitu kan. Bukan nggak bisa sih, susah. Ada kalanya memang kita bisa trading di saham-saham kayak Antam, Tins, Inco, mungkin saham-saham lainnya, tetapi itu tertentu, maksudnya ibaratnya saya bisa bilang hanya momen-momen tertentu, setahun paling berapa kali gitu. Tetapi keseharian saya memang kayak akhir-akhir ini, mungkin saya melihat 2 bulan 3 bulan ini selalu ada saham-saham kecil second liner gitu, di mana saham-saham itu yang sangat menarik untuk di tradingkan. Nah, ya seperti yang tak bilang di atas, cari aja saham yang lagi manggung di saat itu ramai ditransaksikan. Misalnya nih, kalau kemarin bercermin hari Senin ya, hari Senin itu saya misalnya di True Warren, kemudian ada Aba, ada Mari, itu kan cukup manggung di situ. Mas, kemarin hari itu kok nggak beli saham misalnya INTP, saham ini, karena jarang ditransaksikan, artinya nggak terlalu ramai di pasar. Yang saya nggak mau ngambil di saham-saham blue chip seperti itu. Saham-saham kecil yang lainnya Mas, misalnya kayak El Nusa, Medco, Hoki, itu kan bagus misalnya gitu. Ya, mungkin fundamentalnya bagus, tetapi saat itu kan tidak ramai di pasar, sehingga untuk scalping ya susah. Memang kita didesain scalping itu kita cari peluang ketika, jadi ibaratnya gini loh, kalau gelombang itu misalnya gini, seperti ini, kita itu cuma cari kesempatan untuk in out, in out, in out, jadi kayak ngikutin gelombang pasar gitu. Jadi memang kita desain untuk cari saham yang volatilitas tinggi, tetapi jangan lupa cut loss-nya gitu. Oke, cari volatilitas tinggi, jangan lupa cut loss-nya. Intinya begitu, karena intinya sebagai soal scalper kita cari yang high volatility lah, yang waktu itu ramai di running trade, volumenya tinggi, dan juga kenaikan persentasenya cukup besar. Seperti contohnya di perdagangan kemarin ada Aba dan juga Mari. Aba naik duluan, Marinya nyusul. Waktu itu saya share ke grup Cuan Troopers. Buat teman-teman yang belum join, silakan join di link di bio untuk daftar buka rekening Sukor Sekuritas. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Dua pertanyaan terakhir. Saya akan bertanya terkait mengenai, nah ini bentar. Nah, pertanyaan dari Dennis. Cara untuk timing entry yang tepat gimana ya Mas? Nah ini, karena kan pada orang takut FOMO nih. Silakan Mas. Iya Mas, kalau untuk cari timing yang tepat seperti yang saya bilang tadi, kalau scalping ya Mas ya, di atas saya sebenarnya sudah cerita bahwa ketika pas rame gitu, Anda jangan ambil, tunggu dulu. Saya lebih suka ngambilnya saham-saham itu yang memang udah turun gitu, saya tampung bawah, baru nanti ada mantul saya jual.
saya keseringannya malah seperti itu. Ya seperti itu yang saya lakukan, Mas. Mungkin kalau saya menjelaskan lebih lanjutnya, kurang lebih seperti itu. Bahkan saya sendiri adalah tipe orang yang cari peluang atau mungkin cari profit dari saham yang saat ini ARB kan 7%. Ya. Saya cari saham yang ARB berjilid-jilid itu saya tunggu. Misalnya kemarin saya cukup berhasil di saham AGRS. Dia ARB karena kan dia habis right issue kan, ARB. Kemudian BBHI waktu habis right issue ARB gitu. Nah, ketika ada gerakan di situ saya langsung ingin ambil. Aku bisa memanfaatkan peluang reboundnya dari situ. Misalnya saat ini saya pantau nih, tapi ini disclaimer on ya, ini bukan sekedar saya lanjut enggak, teman saya cuma cerita aja kalau saya pribadi. Saya misalnya saat ini melirik saham Elmas. Dia kan arah berjilid-jilid kan, suspend kemudian langsung arah lagi dan disuspend. Nah, sekarang kan ARB berjilid-jilid. Biasanya ini saya akan tunggu. Saya tunggu nanti akan ada momentumnya mungkin beberapa hari ke depan ketika ada gerakan masuk ditarik gitu kan. Saya biasanya langsung ikut di sana. Jadi memang harus punya waktu dan saya harus pantau beneran nih saham. Kalau ada gerakan saya ambil. Saya biasanya memanfaatkan peluang itu bisa sampai 5-10% rebound apalagi dari ARB merah itu bisa sampai hijau nanti bisa jualan gitu. Sering saya mas justru dapat profit banyak tuh dari kayak gini gitu. Oke. Wah, luar biasa banget Mas Putri. Thank you banget buat malam hari ini. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan ke rekan-rekan cuan-tupers sekalian sebelum kita tutup sesi malam ini. Silakan Mas Putri, sang scalper. Oke. Kalau pesan saya adalah saya pesan dua hal. Yang pertama adalah jangan lupa investasi dan tradinglah saham. Saya sering bilang kalau investasi itu penting sekali karena dulu waktu saya masih mahasiswa, BCA itu harganya 3.000. Sekarang udah 30.000 ya kan. 10 tahun perjalanan saya jadi mahasiswa sampai sekarang ini, kalau di logika ibaratnya 10 kali lipat gitu kan. Kalau kita nabung di bank BCA, nggak mungkin jadi segitu. Nah, itu saya menanamkan pentingnya investasi. Jangan lupa berinvestasi. Dan memang tujuan hidup saya itu adalah investasi untuk nanti untuk passive income, di mana saat ini saya cuma trading untuk saya simpan, saya belikan saham-saham untuk investasi jangka panjang hingga saya bisa mendapatkan mungkin dividen, hanya dividen itu untuk hidup gitu. Nah, kenapa saya yang pesan saya yang kedua tadi berinvestasilah dan trading saham. Trading saham itu karena saya sudah buktikan sendiri dengan cara scalping bahwa scalping itu orang sering bilang, wah pasti nanti scalping uangnya itu habis untuk fee broker. Saya patahkan itu. Enggak. Saya sudah buktikan bahwa ternyata kalau memang kita tuh disiplin, kita tahu strateginya, kita bermodalkan pengalaman, waktu dan pengalaman itu nggak bohong dan kita selalu belajar dan menganalisa saham pasti bisa mendapatkan cuan kotos-kotos 3 sampai ribuan %. Banyak juga orang yang scalping saat ini saya lihat teman-teman saya sudah cuan sampai ribuan % gitu. Dan menutup live IG malam ini saya cuma pengen pesan tetaplah jadilah seseorang yang apa ya ibaratnya humble ataupun jangan sampai jadi orang yang sombong. Kenapa? Jangan sampai uang itu nanti merubah Anda karena kalau sombong itu pasti orang itu sudah nggak ingin mau belajar lagi. Pasti orang itu pasti merasa udah, makanya janganlah, tetap kendalikan diri Anda. Pesan saya kalau Anda suatu saat sukses dari saham, tetaplah jadi orang yang selalu rendah hati, jangan sampai uang bisa merubah hidup Anda, gitu aja. Wow, sekali lagi terima kasih Mas Putri buat malam hari ini dan pesan terakhirnya luar biasa banget Mas. Intinya kita jangan sombong, be humble, tetap humble, rendah hati supaya kita tetap bisa terus belajar di market karena market akan terus memberikan pelajaran buat kita. Karena kita nggak mungkin kita pasti cuan terus karena Mas Putri juga menyebutkan tiap hari pasti ada loss-nya. Yang penting kita bagaimana profit konsisten di saat ada loss tersebut. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Putri atau Lord Putri buat waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Jogja saya mampir ya Mas ya. Boleh, dengan senang hati. Saya juga pengen ketemu dengan CEO muda. Nah, makasih sekali lagi Mas Putri. Oke, makasih Mas sekalian, jangan lupa follow Mas Putri ya. Dan juga nanti buat teman-teman yang mau buka rekening Sukor di eform.sukorsekuritas.com. Sekali lagi terima kasih Mas Putri dan see you. See you Mas. Oke, saya Alif ya. Oke. Sehat selalu, mari.